Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah penyesalan besar terjadi karena masalah yang sepele, yaitu menunda. Suka menunda-nunda pekerjaan. Satu hal ini nampak dialami oleh sebagian besar orang-orang di Indonesia. Sebuah kebiasaan yang diketahui buruk, namun susah sekali untuk dihilangkan begitu saja. Kebiasaan yang bila dibiarkan bisa berbahaya, dan jika coba untuk dihilangkan, tidak semudah berkata-kata. Jika ini yang Anda rasakan, maka cobalah luangkan waktu sejenak untuk menonton video ini. Bersama-sama, kita akan membahas penyakit suka menunda-nunda pekerjaan dan apa yang menjadi obatnya. Brian Tracy pernah melakukan riset dengan melakukan kajian bahwa orang yang terbiasa menunda pekerjaan, dia akan kehilangan 500% waktunya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ternyata otak itu memerlukan pemanasan kembali untuk melakukan pekerjaan. Dan boleh jadi, pekerjaan yang dilakukan itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi apabila kita menunda pekerjaan, kita mengalami banyak kerugian, kebahagiaan akan menurun, dan kita kehilangan banyak waktu. Menunda melakukan pekerjaan hari ini hanya akan menambah pekerjaan di esok hari. Menunda menyelesaikan masalah hari ini justru akan menambah masalah baru. Menunda melakukan ini dan itu akan membuat justru kita kehilangan banyak kesempatan berharga. Jadi, jangan pernah menunda hal-hal yang bisa kita lakukan segera. Tanpa sadar, ada beberapa hal yang membuat kita bisa menunda pekerjaan. 1. Media sosial. Tidak ada larangan bagi kita untuk menggunakan media sosial atau mengecek notifikasi yang masuk. Namun alangkah baiknya kita tidak larut dalam scrolling media sosial atau terus-menerus mengecek notifikasi. Lakukan seperlunya saja, bukan seinginnya. Setidaknya, jika kita ingin menyelami media sosial, selesaikan dulu kewajiban utama kita. Di sini, perlu sekali penegasan skala prioritas. Jika terganggu dengan notifikasi, mungkin bisa kita matikan notifikasi itu. Terlalu sering larut dalam media sosial akan menurunkan produktivitas sekaligus boros kuota. Bahkan, bila kita menemukan hal-hal yang tidak mengenakan di media sosial itu, kita bahkan jadi stres. Alih-alih pakai media sosial untuk refreshing, justru malah terus stres, ujung-ujungnya kita jadi tidak produktif. 2. Multitasking. Multitasking bagi sebagian besar orang berpikir ini hebat. Namun sebenarnya dalam satu waktu sekaligus tidak akan bekerja dengan baik. Karena kemampuan otak kita itu terbatas jika harus berurusan dengan perhatian dan produktivitas. Otak kita tidak didesain untuk kemampuan multitasking. Multitasking hanya akan menurunkan produktivitas. Karena saat kita mengalihkan pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya, maka perhatian kita akan lebih fokus pada pengalihan, bukan pada pekerjaannya. Hal ini akan sangat membuang waktu karena hasil pekerjaan pasti kurang maksimal. Ketika kurang maksimal, akan memunculkan pekerjaan baru, yaitu perbaikan atau revisi, yang ujung-ujungnya justru memakan waktu. Jadi, selesaikan tugasmu satu persatu. Jangan menyelesaikan tugas sekaligus dalam satu waktu. Maka, hasilnya akan lebih baik daripada kebanyakan revisi yang pastinya gak enak. 3. Perfeksionis. Jadilah realistis dalam hal apapun, sesuatu tidak ada dan tidak akan ada yang sempurna. Membuat kesempurnaan adalah hal yang sia-sia. Beda hal dengan melakukan penyempurnaan. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki cacat atau mengubah kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perfeksionis lebih memakan waktu dan lebih melelahkan. Melakukan penyempurnaan terus-menerus hanya akan membuat kita lelah, dan malah ujung-ujungnya kita bisa menyerah.
Salah satu tujuan perfeksionis adalah untuk mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dan gagal. Pesannya, jangan takut untuk salah dan jangan takut untuk gagal. Dari situlah kita akan belajar dari kesalahan dan memperbaikinya, serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. 4. Selalu berkata iya. Mungkin tujuannya agar tidak mengecewakan orang lain. Namun jika kamu terlalu memaksakan diri untuk menyenangkan orang lain dengan mengiyakan permintaan dia, tentu akan membuat dirimu rugi sendiri. Dalam bahasan ini bukan berarti mengiyakan permintaan orang itu tidak diperbolehkan. Tentu saja boleh. Membantu sesama merupakan tindakan terpuji, namun tetap jangan memaksakan diri. Jika kamu tidak ada waktu dan tidak mampu untuk membantu orang lain, katakan padanya dengan jujur dan jelaskan alasannya. Hal ini lebih baik untuk kamu dan untuk dirinya. Jika kamu sudah punya waktu lagi, kamu bisa menawarkan diri kembali pada temanmu untuk membantunya. Tapi jika dimintai tolong, jangan susah. 5. Kehilangan motivasi. Motivasi yang rendah atau justru kehilangan motivasi merupakan salah satu penyebab seseorang mudah untuk menunda-nunda sehingga menjadi kebiasaan. Motivasi rendah diiringi dengan sikap ogah-ogahan, merasa bosan, dan sejenisnya menunda. Untuk itu, ketika seseorang kurang dan kehilangan motivasi, sebaiknya segera diatasi. 6. Buruknya manajemen diri. Manajemen diri ini terkait dengan kedisiplinan terhadap waktu. Disiplin terhadap waktu yang buruk ini contohnya seperti suka terlambat, lalai menyelesaikan tugas tepat waktu, dan sebagainya. Manajemen diri yang sudah terlanjur buruk justru memperkeruh suasana hati dan sikap Anda. Alhasil, Anda jadi suka menunda-nunda pekerjaan. Perlu diingat, perusahaan kelas 1 dihasilkan dari manajemen kelas 1. Manusia kelas 1 dihasilkan dari manajemen diri kelas 1 juga. Untuk memahami waktu 1 tahun, tanyakan kepada siswa yang gagal ujian. Untuk memahami waktu 1 bulan, tanyakan kepada ibu yang melahirkan anaknya secara prematur. Untuk memahami waktu 1 minggu, tanyakan kepada editor majalah mingguan. Untuk memahami waktu 1 hari, tanyakan kepada pekerja yang dibayar harian. Untuk memahami waktu 1 jam, tanyakan kepada seseorang yang sedang menunggu kekasihnya. Untuk memahami waktu 1 menit, tanyakan kepada orang yang telah ketinggalan kereta. Untuk memahami waktu 1 detik, tanyakan kepada orang yang selamat terhadap kecelakaan. Untuk memahami waktu 1 mili, tanyakan kepada pelari yang meraih perak di Olimpiade. Semua orang sukses itu tidak istimewa, mereka hanya lebih disiplin dari kebanyakan orang. Stop menunda, lakukan sekarang, dan jadilah orang sukses berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.